tabib itu sudah ketemu? Belum. Kenapa belum cari? Nona, organ beliau sudah rusak. Nggak akan lewat usia 60 tahun. Ini takdir, bukan penyakit. Aku nggak percaya. Nona, grup Lindan dari kota Megah, Wenda Lindan datang. Nona Melati, Pergi! Kalian semua pergi! Aku nggak mau lihat kalian lagi. Gara-gara kalian ganggu kakekku istirahat, makanya penyakitnya kambuh. Pergi! Aku nggak mau lihat kalian. Pergi! Nona Melati, aku kenal seseorang yang bisa obati kakekmu. Siapa? Apa dia sang penguasa nyawa? Namanya Sasrawibawa. Bukan dia. Lalu siapa? Nona Wenda, bawa orang itu kemari. Kalau dia bisa sembuhkan penyakit kakekku, keluarga Rahayu pasti akan balas budinya. Tabib Sakti, akhirnya ketemu kau. Ternyata kau. Ada perlu apa? Bukan aku, tapi keluarga Rahayu. Rahayu dari kota Senja. Apa tuan besar mereka penyakitnya kambuh lagi? Kok kau tahu? Tunjukkan jalannya. Nona Melati, tabib sastra sudah kubawa. Tabib Sasra? Dia tabib yang sembuhkan orang pakai jimat. Ya, dia orangnya. Ikut aku. Kakek! 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 Ada apa ini? Ada apa ini? Kakek! Nona, organ tuan besar sudah rusak. Sudah nggak ada denyut. Mohon tabah. Kalian bohong! Kalian dokter kan? Kalian dokter kan? Tolong selamatkan kakekku! Tolong selamatkan kakekku! Nona, jangan menyulitkan kami. Orang mati tidak bisa hidup kembali. Anda siapkan pemakaman tuan besar saja. Jangan! Nggak mungkin! Tolong selamatkan kakekku! Tolong selamatkan kakekku! Tolong selamatkan kakekku! Kakekmu bisa kuselamatkan. Sasra, kau lagi? Dokter Doni, kalian kenal? Pernah ketemu sekali. Pupil masih bereaksi. Nadinya stabil, masih ada denyut. Benarkah? Mana mungkin? Aku barusan lihat, sudah nggak ada detak jantung. Ternyata jantungnya berdetak lagi. Meski masih lemah, tapi pasien hidup lagi. Dokter Doni, kakekku bagaimana? Kau sebenarnya berguru di mana? Di gunung. Di gunung? Jangan-jangan kau tabib abal-abal ya? Benar dugaanku. Kau pasti pakai cara sesat biar tuan besar bisa hidup sesaat. Tapi ini buat pasien makin menderita. Dokter harus berbelas kasih. Demi bisa tenar, kau buang hati nuranimu. Apa? Maksudmu kakekku sedang kesakitan? Tentu saja, memaksanya hidup akan buat pasien makin sakit. Lagi pula, tuan besar umur 60 tahun memang sudah ditakdirkan. Nggak bisa diubah. Takdirnya bisa kuubah.
Benar yang kau bilang. Tentu saja benar. Tapi, aku jelaskan lagi. Ini bukan cara sesat. Tuan Besar nggak kesakitan. Hah, itu cuma perkataanmu. Oke? Kalau begitu tunggu Tuan Besar sadar. Tanya langsung saja. Kau beneran bisa selamatkan. Aku yang lain nggak bisa. Tapi melawan takdir, rebut nyawa dengan langit, itu keahlianku. Berapa peluang berhasilnya? 99%. 99%? Berarti kau bisa selamatkan kakekku. Kalau nggak ada halangan, membuat dia sembuh, bukan masalah. Tabib Sasra, tolong selamatkan kakek. Asal kakek selamat, aku bersedia lakukan apapun. Baik. Nona Melati, ingat kata-katamu. Gila sekali. Melawan takdir, kau cuma tabib abal-abal. Beraninya omong besar. Merebut nyawa apaan? Kenapa nggak bilang kau penguasa nyawa? Siapa bilang aku bukan? Dia bilang dia penguasa nyawa. Berarti aku kaisar langit. Ngomong apa sih? Bocah, aku akui kau memang memiliki kemampuan. Tapi sehebat apapun, nggak bisa lawan takdir. Cukup sampai sini saja. Tapi Nona Melati, keluarga seperti Anda sudah sering kulihat. Memaksa pasien tetap hidup, ini hanya akan buat pasien dan keluarga semua makin menderita. Lagi pula, setauku, pemuda bernama Sasra ini nggak punya izin praktik. Anda berani biarkan diobati Tuan Besar? Nona Melati, apa? Kau nggak punya izin praktik? Iya, memang nggak ada. Dasar bocah nggak tahu diri. Katanya yakin 99%. Kau bercanda ya? Dengar nggak? Cepat pergi. kok bisa bicara begitu? Keterlaluan. Kakek! Nona Melati, turut berduka. Biarkan mereka berdua bersama lebih lama. Ayo. Kakek! Kakek jangan pergi. Orangnya sudah mati. Ngapain masih di sini? Tadi sudah kubilang, aku ada peluang 99%. Sekarang tertunda, tinggal 80%. Sudah mati. Kok masih ada peluang 80%? Kau si penguasa nyawa. Sasra, aku tahu kau hebat. Tapi 80% itu beneran. Nona Melati sudah pernah alami kehilangan keluarga. Dia nggak akan sanggup alami kedua kali. Setiap tertunda 1 menit, peluangnya turun 10%. Kau cucunya, kau yang tentukan. Sekarang hanya 70%. Kau mau selamatkan atau enggak? Jawab aku. Mau. Aku mohon, tolong selamatkan kakekku. Aku belum merawatnya di masa tua. Aku masih belum berbakti dengan baik. Sasra, aku mohon, selamatkan kakekku. Tolong selamatkan kakekku. Konyol, benar-benar konyol. Sudah dibilang orangnya mati, gimana mau selamatkan? Kalau cuma bertahan sebentar, buat apa? Bukan cuma sebentar, melainkan pulih seperti semula. Sekarang masih ada 60%. Kalian semua diam! Silakan. Ini teknik jarum energi. Naga hijau masuk laut. Harimau putih angkat kepala. Kura-kura hitam masuk liang.
merah menyambut asap. Ini teknik legendaris Jarum Dewa 4 Simbol. Kau sebenarnya siapa kau? Kenapa barusan dia buta darah? Kenapa? Kau bohong. Dia kan? Sudah aku bilang, penipu begini nggak bisa dipercaya. Benar. Dokter abal-abal dari gunung, mana bisa lawan dokter ternama. Gak disangka Tuan Besar hebat seumur hidup, malah berakhir seperti ini. Pengawal! Kepung mereka. Hari ini, jangan harap bisa pergi. Nona Melati, pasti ada kesalahpahaman. Sasra, cepat jelaskan. Salah paham? Salah paham apa? Nona Melati, keluarga Rahayu, begini caranya membalas budi penyelamat. Penyelamat apa? Bukannya ada peluang 70%. Memang 70%. Lalu kenapa kakekku mati? Gimana kalau kau periksa lagi? Mana mungkin? Ini, Sasra, sebenarnya pakai cara apa? Kok bisa beneran hidup lagi? Anak ini benaran bisa menarik orang dari pintu maut. Kakek! Sakti telah selamatkan nyawaku. Pak Tora tak usah sungkan. Aku menolongmu, bukan gratis. Anak muda, apa yang kau inginkan? Di kawasan selatan, aku punya banyak relasi. Uang, kedudukan, nama baik, dan juga wanita. Semua bisa kuberikan. Hal-hal itu aku nggak perlu. Lalu kau mau apa? Aku mau kalian beri keluarga luhur satu kesempatan kerjasama. Keluarga luhur. Baik, gak masalah. Kau selamatkan kakekku. Kau penyelamat keluarga Rahayu. Tapi kau cuma minta kerjasama doang. Kalau nggak ada urusan lain, aku pergi dulu. Tunggu. Tabib Sasra, ayahku seumur hidup meneliti 4 jarum dewa. Sampai ajalnya baru dapat pencerahan. Tapi cuma bisa tusukan 1 jarum. Kau masih muda, tapi sudah bisa pakai 4 jarum. Tabib Sasra, tolong terima aku sebagai muridku. Dokter Doni, Dokter Doni, dia cuma kebetulan. Ngapain sujud ke dia? Semua minggir. Mohon Tabib Sasra terima aku sebagai murid. Bakatmu kurang. Mau jadi muridku, kau belum layak. Apa katamu? Dokter Doni umur 6 tahun sudah hafal buku medis, umur 10 tahun sudah coba ratusan herbal. Kau bilang bakatnya kurang? Memangnya kau dewa? Semua diam. Karena Tabib Sasra anggap aku bodoh. Aku nggak akan memaksa lagi. Bisa 2 kali melihat keajaiban darimu. Aku nggak ada penyesalan lagi. Mulai sekarang aku mundur dari dunia medis kota Mekah. Fokus belajar ilmu medis. Berusaha untuk mencapai 1/10.000 dari kalian Tabib Sasra. Tunggu. Sebelum nenek buyut wafat, dia pernah meninggalkan kamar dagang untukku di kota Megah. Mulai sekarang, kau ketua kamar dagang Purnama. Kakekku ya kakekku, aku ya aku. Tadi, maaf ya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Sasra, kau punya pacar? Enggak, Kalau begitu aku sudah punya istri. Ayo naik mobil. baik. Kalau begitu, Nona Melati, kami pergi dulu. Keluarga Rahayu, keluarga elit di Provinsi Subak. Nona Melati orangnya angkuh. Hari ini dia mendekatimu, tapi kau malah tolak. Apa kau tahu apa yang kau lewatkan? Hal-hal duniawi bagiku tak berarti. Sasra, sebenarnya kau siapa? Penguasa nyawa. Penguasa nyawa? Kau bercanda ya?
kau sudah pulang. Kakek. Aku papa kakek istirahat. Nggak perlu. Tabib sastra itu bukan orang biasa. Kau berikan dia kamar dagang Purnama. Itu keputusan tepat. Kakek, sebelum kakek pingsan, penguasa nyawa yang kakek sebut itu siapa? Dia adalah orang besar yang sulit digapai, keluarga Rahayu. Komisaris Malik dari kawasan selatan sedang cari dia. Apa mungkin tabib sastra adalah orang itu? Aku nggak tahu. Tapi sekarang di kawasan selatan semua yang terkait petunjuk penguasa nyawa semuanya sudah diblokir oleh Komisaris Malik. Tapi entah tabib sastra orang itu atau enggak, keluarga Rahayu tetap nggak boleh bermusuhan dengannya. Aku mengerti kakek. Kau punya mata nggak sih? Maaf. Pergi sana. Maaf. Kirana, akhir-akhir ini kau begitu sial. Jangan-jangan beneran kena kutukan langit. Mana mungkin? Kalau aku kena kutukan, mana bisa kerjasama dengan keluarga Rahayu? Apa? Kirana, kau dapat kerjasama dengan keluarga Rahayu? Hebat banget. Cepat ceritakan, gimana caramu meyakinkan Nona Melati? Itu sih nggak ngomong banyak. Pokoknya keluarga Rahayu yang minta kerjasama. Kirana, cuma kau yang bisa dengan mudahnya dapat proyek besar. Oh iya, malam ini keluarga Rahayu dan keluarga Luhur ada acara gunting pita. Kau datang juga ya? Oke, ayo jalan. Oh iya, Dokter Doni sudah pensiun. Kau sudah tahu nggak? Kenapa? Nggak tahu, katanya ketemu seorang tabib sakti. Dia sangat terpukul jadi memilih mundur. Tabib Sakti? Kota Megah, ada toko sehebat itu? Aku nggak tahu. Tunggu. Baik, aku sekarang datang. Kamar dagang Purnama ada ketua baru. Aku harus menyambut. Baiklah, Aku pergi dulu. dadah. Tuan Sastra, maaf bikin Anda menunggu. Silakan. Nama saya Dharma Utama. Saya asisten pribadi Anda. Ini kartu nama saya. HP saya selalu aktif. Ini semua aset dan proyek Kamar Dagang Purnama. Silakan dilihat. Aku sudah tahu. Kau pergi dulu. Baik. Halo, Kartika. Halo sayang, kenapa? Kerja sama keluarga Rahayu sudah kudapatkan. Villa Mawar ayahmu tetap milikmu. Serius? Tentu saja. Malam acara potong pita, setelah datang kau akan tahu. Pak Dharma, ketua baru itu? Ketua di belakang. Aku ada urusan jadi pergi dulu. Dia itu bukan orang biasa. Layani baik-baik. Paham? Paham. Kalau bisa dapat perhatian ketua, aku ada harapan naik jabatan. Ketua, saya manajer HR Mutiara Wijaya. Kok kau? Kau orang udik, ngapain ke kamar dagang kami? Aku datang kerja. Memangnya nggak boleh? Kerja? Kau tahu kamar dagang Purnama ini tempat apa? Ini kamar dagang terbesar di kawasan selatan. Orang udik sepertimu di kamar dagang kita bersihin WC saja. Aku pun jijik. Mutiara, kita nggak ada dendam. Kalau terus bicara kasar, kau bisa berdarah loh. Berdarah apaan? Jangan menakutiku. Satpam, usir dia keluar.
Mutiara, mulai besok kau nggak usah datang lagi. Jago kali berpura-pura. Gak usah datang lagi. Kau pikir kau siapa? Ketua? Gimana kalau aku bilang, akulah ketua kamar dagang Purnama? Kau jadi ketua? Aku Kaisar Langit. Ngaca dulu, lihat dirimu. Ngapain kau? Jangan salah paham. Siram air di kota besar itu tanda sambutan. Aku lupa. Kau orang desa. Wajar nggak tahu. Begitu ya? Benar. Iya, benar. Orang desa wajar. Nggak paham. Kamu Tiara, ajari kau aturan. Kalian berdua sudah dipecat. Dodi, bocah ini jangan-jangan beneran ketua. Diam kalian. Kalian percaya dia? Sasra, omonganmu itu cukup nipu orang lain saja. Jangan nipu diri sendiri. Kalau kau begitu hebat, Kirana mana mungkin gak mau nikah sama kau. Mutiara, kau begini nggak takut Dharma marah? Gak kusangka, kau demi datang menipu, sampai bisa pakai nama manajer Pak Dharma segala. Sayangnya, ayam kampung tetap ayam kampung, gak akan jadi hebat. Kalian ngapain? Pak Dharma, kenapa Anda datang? Aku tahu aku salah. Aku akan segera usir orang udik ini. Orang udik? Sasra, cepat pergi. Dia itu Sasra, cuma orang udik. Buka matamu lebar-lebar. Ini ketua baru kamar dagang Purnama, Tuan Sasra Wibawa. Dia beneran ketua. Tuan Sasra, saya nggak nyangka wanita ini sebegitu lancang. Menurut Anda? Nggak mungkin, Pak Dharma, ada salah ya? Dia cuma orang desa, mana mungkin ketua? Masih berani kurang ajar. Pengawal, tampar mulut Mutiara. Biar mulutnya kapok. Beraninya hina Tuan Sasra. Pak Dharma, apa Anda salah? Dia jelas-jelas orang dari gunung. Kau meragukanku. Bukan itu maksudnya. Pak, Anda mau apakan wanita ini? Buang dia keluar. Kamar dagang Purnama nggak akan terima. Dua orang itu juga. Menyinggung Pak Sasra. Kelak di kota megah. Nggak ada tempat untuk kalian lagi. Bawa pergi. Jangan. Enggak, jangan. Pak Dharma, jangan usir aku. Pak Dharma. Sasra, tidak. Pak Sasra, aku salah. Aku gak seharusnya menghinamu. Jangan usir aku dari kamar dagang Purnama. Dulu, ayahku salah cari musuh. Mereka karena takut kamar dagang Purnama, makanya gak berani bertindak. Kalau mereka tahu, aku diusir, aku bakal tamat. Kau tamat atau enggak, apa urusanku? Asal kau maafkan aku rela lakukan apa saja. Aku akan patuh. Aku bisa menemanimu tidur. Tubuhku bagus kok. Lagi pula. Jalan! Nggak tahu diri, kau kira kau siapa? Dengan status Pak Sasra, mau wanita apapun juga ada. Emang kau itu siapa? Berdarah. Jangan-jangan semua perkataannya benar. Maaf, aku salah. Aku gak berani remehkan orang lagi. Maaf, aku salah. Bawa dia keluar! Jangan! Kirana, kau yang bilang dia cuma orang desa. Kau bohong, beraninya kau bohong. Tanggung sendiri akibatnya. Pak, Nona Melati bilang malam ini mau ke kediaman luhur untuk peresmian. Dia tanya, Anda mau bareng nggak? Nggak perlu. Apa perkataan Sasra benar? Dia dapat kontrak dengan keluarga Rahayu. Sasra nggak akan bohong. Kalau dia bilang dapat, pasti dapat. Kartika, apa kau kena rayuan bocah itu? Dia cuma anak desa, mana mungkin kenal keluarga Rahayu? Nenekmu saja gagal. Tidak.
dia bisa. Kartika, ngomong apa kau? Kontrak ini aku yang dapatkan. Apa hubungannya denganmu? Kau apa? Kenapa? Emangnya sama sepertimu yang berhasil? Ngomong-ngomong, kali ini berkat Kevin, kalau bukan dia, kerjasamanya nggak akan selancar ini. Ini tuan muda keluarga Chandra ya? Kabarnya kau buka sebuah perusahaan. Hebat. Perusahaan kecil saja, masih kalah dari Kirana. Bukan perusahaan kecil deh. Aku dengar perusahaanmu kerjasama sama Kamar Dagang Purnama. Dengan posisi Kamar Dagang Purnama, nggak mungkin cuma perusahaan kecil. Kalau nanti ada peluang, kenalkan orang Kamar Dagang Purnama kepada nenek. Keluarga luhur kami juga mau kerjasama. Nggak masalah, Nek. Baik. Tuan Kevin memang bijak. Iya, bukan cuma bijak, masih muda, sudah sangat berprestasi. Kirana kami sungguh beruntung. Kirana memang nasibnya bagus. Nggak seperti wanita tertentu. Cuma bisa ikut nasib suaminya. Sungguh malang. Iya kan, Kartika? Aku nggak merasa malang. Setelah menikah sama Sasra, kakiku sembuh. Gak perlu ke rumah sakit, cium bau obat, gak perlu bangun pagi untuk aku puntur. Semua ini berkat Sasra. Aku sangat bahagia. Diam kau. Kartika, emangnya aku bilang itu kau? Lagi pula kakimu, apa Sasra yang sembuhkan? Kenapa memujinya? Benar, kalau bukan Dokter Doni, mundur dari dunia medis, pasti sudah kupanggil. Biar kau sadar. Meski Dokter Doni nggak ada, tapi aku dengar ada tabib sakti di kota Megah. Asal temukan tabib sakti, kakiku masih ada harapan. Sudah, jangan ribut. Keluarga Rahayu akan segera datang. Soal ini, kau kerja bagus. Villa Mawar dan pemimpin keluarga luhur. Kirana. Jasa ini kau nggak bisa rebut. Sasra, kok kau datang? Acara sepenting ini, mana mungkin aku nggak datang. Lagi pula, ini kerjasama pertamamu. Aku mau lihat langsung. Sasra, ngomong apa kau? Kontrak ini, aku yang dapatkan. Apa hubungannya dengan Kartika? Kau bilang, kerjasama ini kau yang dapatkan. Iya, betul. Kerjasama ini memang aku yang dapatkan. Tak ada hubungannya dengan orang lain. Baiklah, kalau begitu aku telepon Melati biar jelas sebenarnya gimana. Sasra, jangan bikin ribut. Aku tahu, karena dulu aku nggak nikah sama kau. Jadi kau sengaja begitu. Sasra, bohong juga ada batasnya. Telepon Nona Melati. Bahkan nenek saja nggak punya kontaknya. Kau bocah miskin dari desa. Mana mungkin punya? Kartika, aku tahu kau ambil pria buanganku. Dan iri karena hidupku lebih baik. Tapi hari ini acara peresmian keluarga Rahayu dan keluarga Luhur. Aku nggak mau kau, wanita pembuat masalah, merusak nama keluarga Luhur. Aku apa? Kirana, ngapain banyak bacot sama mereka? Cepat usir mereka. Jangan biarkan mereka bikin malu. Benar. Kartika, cepat pergi. Kok nggak diterima? Cepat pergi sekarang. Masih belum pergi. Kalau masih nggak pergi, aku panggil Satpam. Kalian mau ngapain? Ngapain? Tentu saja mengusir orang yang nggak jelas ini. Hari ini tanpa aku, acara ini nggak bisa berlangsung. Cukup, Sasra. Jangan pura-pura di sini. Bukannya kau bilang sudah sepakat sama keluarga Rahayu. Kalau begitu, Kirana kau masih berani rebut jasa anakku. Kalau kau punya setengah kemampuan Kevin, anakku nggak bakal dihina di keluarga Luhur. Sekarang ada dua pilihan. Kau cari Kirana, suruh dia akui itu kontrak anakku, atau kau keluar dari keluarga kami. Cerai sama anakku. Ibu ngomong apa sih? Jangan bilang lagi. Ibu, jangankan bilang setengah jasa. Aku akan bikin Kirana mengaku kerja sama keluarga Rahayu semua adalah jasa Kartika. Karena tanpa Kartika, keluarga Rahayu nggak akan gunting pita. Baik, Sasra. Ini kata-katamu sendiri. Pria harus tepati janji. Kalau kau nggak bisa, cepat cerai sama anakku. Jangan rusak masa depannya. Baik. Sasra, kok kamu setuju? Kartika, kau percaya padaku? Aku percaya. Cindy, menantuku bilang dia akan suruh Kirana mengaku itu jasa anakku. Atau enggak, keluarga Rahayu enggak akan gunting pita.
Ibu ngapain sih? Ngapain? Biar semua orang tahu menantuku itu hebat. Hebat? Kalau Sasra beneran hebat, kenapa Kirana campakan dia? Hei Farida, kau sudah pikun ya? Aku pikun atau enggak, bukan urusanmu. Ini kata menantuku. Ibu mau paksa Sasra. Aku yang paksa. Dia sendiri yang bilang kan? Dia nggak pantas denganmu. Siapa bocah ini? Berani rebut jasa Kirana di depan umum. Katanya suami Kartika. Sekarang keluarga Rahayu gunting kita pulang. Dia kira dia itu menantu keluarga Rahayu. Betul. Sasra, lihat baik-baik. Kirana Luhur. Bisa baca nggak? Gak bisa? Biar ku ajari. Sasra, tatapan apa itu? Kalau nggak puas, silakan mengadu ke keluarga Rahayu. Kau seumur hidupmu cuma ditakdirkan berternak dan bertani. Balik ke ladangmu. Kirana, Dasar anak yatim beraninya pukul aku. Kau ngapain? Kirana, dulu karena kita teman sejak kecil, jadi aku nggak mau ribut sama kau. Kalau kau terus menindas istriku, jangan salahkan aku bertindak kasar padamu. Bertindak kasar padaku? Hah, silakan. Mukaku di sini. Coba pukul aku. Sudah aku bilang, dasar menantu numpang berani sentuh aku. Hari ini kalau kau berani sentuh aku, setelah acara ini selesai, akan kubuat kalian tanggung akibatnya. Kirana, kau boleh maki aku, tapi Sasra nggak bersalah. Kau batalkan pertunangan, sudah menyakitinya. Kenapa terus hina dia? Kenapa? Sakit hati. Aku justru mau hina dia. Kedepannya, setelah aku jadi pemimpin keluarga Luhur, Sasra ini, salah. Kalian berdua akan kuberi pelajaran. Biar kalian tahu siapa yang berkuasa di keluarga Luhur. Masih berapa lama? Nona Melati, di depan macet. Sekitar 10 menit baru bisa tiba. Tabib Sasra itu penyelamat keluarga Rahayu, kerja sama istrinya dan keluarga Rahayu. Kalau telat, aku takut dia bisa marah. Tuan Besar sudah atur. Kalau Anda terlambat, Tuan Wisnu akan gantikan Anda gunting pita. Baik. Oh, iya. Lama tak jumpa. Hubungan kalian makin bagus ya. Satu orang gak berguna, satu orang cacat. Serasi sekali ya. Sudah cukup. Kirana, ini hari bahagia. Jangan marah sama sampah-sampah ini, benar kan? Betul. Cepat usir mereka. Kartika, kalau mau salahkan, salahkan suami yang kau pilih. Gak berguna. Sasra bukan sampah. Dia bukan sampah. Mukaku sudah di sini. Dia nggak berani pukul. Kalau dia bukan sampah, jadi aku yang sampah. Iya. Emang bukan? Dasar sampah, berani pukul aku. Nggak dengar jelas. Memang kau yang kupukul. Kau percaya nggak? Kirana, kalau bicara lagi, hari ini kubuat keluarga Luhur hancur karena kau. Percaya nggak? Bocah ini, jangan-jangan beneran orang besar. Keluarga Luhur pebisnis ratusan tahun. Coba hancurkan. Oke, kau sendiri yang Tuan bilang. Wisnu tiba! Tuan Wisnu, kenapa Anda datang ke sini? Nona Melati khawatir waktu baik tertunda, jadi suruh aku datang lebih awal. Tuan Wisnu, Anda bisa datang. Itu kehormatan kami. Silakan Tuan masuk. Wisnu silakan. Jangan sungkan-sungkan. Hayo, Sasra hayo. Badut, bukannya kau bilang kerjasama dengan keluarga Rahayu adalah jasa Kartika? Sekarang Tuan Wisnu kau datang. Kau kira guru bela diri ini cuma pajangan? Untung dulu aku nggak menikahimu. Kalau nggak, sekarang aku yang malu. Mari kita mulai pemotongan pita. Tuan Wisnu, silakan. Sasra, sudah begini, masih ada lagi yang mau kau katakan? Tuan Wisnu saja datang memotong pita. Janjimu padaku dan Kartika cuma omong kosong. Besok pagi-pagi kau dan putriku harus cerai. Kartika, sudah kau bilang, jangan datang ke sini. Tapi kau nggak mau dengar. Sekarang lihatlah, jadi malu kan? Kau masih saja dengar Sasra omong kosong. Perkataan seorang udik, kau beneran percaya? Menurutku, kalian sekeluarga seharusnya bertani di gunung saja. Supaya... Maaf.
Baik, saya mengerti. Tuan Wisnu, kenapa Anda berhenti? Baru saja terima telepon dari keluarga Rahayu. Keluarga Rahayu bilang hanya mau kerjasama dengan Nona Kartika. Jika ada orang lain yang ikut campur, maka keluarga Luhur akan lenyap. Astaga, bisa seperti itu. Apa? Wah. Nggak mungkin. Jadi, pita ini aku nggak bisa potong. Kalau aku potong, keluarga kalian akan mampus. Buat keluarga kita lenyap. Tuan Wisnu, Anda sedang bercanda kan? Keluarga Rahayu beneran bilang hanya mau bekerja sama dengan Kartika. Tuan Wisnu, kontrak ini saya yang tanda tangan. Apa ada kesalahpahaman? Apa maksudnya? Maksudmu aku menipumu? Bukan. Maksud saya bukan begitu. Kirana, turun ke sini. Nenek, Tuan Wisnu sudah bilang begitu. Kau jujurlah. Kontrak ini beneran kau yang tanda tangan. waktu aku pulang dari keluarga Rahayu, langsung dengar kerja sama keluarga Luhur dan Rahayu berhasil. Aku kira itu karena aku. Aku beneran gak tahu, Nenek. Aku bener-bener gak tahu. Lihat perbuatanmu ini. Demi kepentingan pribadi, hampir menghancurkan keluarga kita. Nenek, aku salah. Salah? Kau salah apa? Kurasa kau di sini sudah terbiasa menjadi pusat perhatian. Kau jadi sombong. Keluarga Rahayu di Provinsi Subak, kekuasaannya luar biasa. Keluarga seperti itu, bahkan komisaris pun gak berani mengusik. Kau berani memasukkan kontrak keluarga Rahayu? Sudah bosan hidup ya? Cepat minta maaf pada sepupumu, biar dia dan Tuan Wisnu yang memotong pita. Nenek. Minta maaf. Kak Kartika, maafkan aku. Aku seharusnya nggak merebut jasamu dan pergi potong pita dengan Tuan Wisnu. Terserah kamu terima maafnya atau enggak. Kartika, kita kan satu keluarga. Baik, aku yang potong pita. Nona Kartika, silakan. Nasib keluarga Luhur akan berubah. Begitu kesempatan datang, langsung melesat. Kedepannya keluarga Luhur sudah bukan lagi level yang bisa kita jangkau. Bagus. Nona Kartika beruntung sekali menikah dengan pria yang baik. Apa? Para hadirin, aku masih ada urusan. Pamit dulu. Baik, Tuan Wisnu, hati-hati. Kartika, kali ini memang salah Kirana. Tapi kau tenang saja, hal seperti ini tidak akan terulang lagi. Nenek. Dulu aku pernah bilang, siapa yang berhasil menandatangani kontrak, dialah pemimpin keluarga Luhur berikutnya. Kartika, kaulah yang jadi pemimpin. Nenek, aku tidak ingin menjadi pemimpin keluarga Luhur. Nenek, mereka benar juga. Aku nggak mampu mengelola keluarga, apalagi mengelola perusahaan. Aku hanyalah orang biasa. Orang biasa punya cara hidupnya sendiri. Aku hanya berharap nenek bisa berikan villa mawar padaku. Kau benar-benar mau villa mawar? Benar. Baik. Ini kunci villa mawar. Kuberikan padamu. Mulai hari ini kau bisa pindah ke sana. Kartika, kau gila. Kau nggak mau jadi pemimpin, malah mau sebuah villa. Ini kan... Ibu, aku tahu batas kemampuanku. Aku nggak mampu jadi pemimpin. Sasra, terima kasih. Kartika, aku tahu kau berharap Sasra baik. Berharap pilihanmu nggak salah. Tapi coba kau pikir, dengan kemampuan Sasra, apa dia bisa kenal orang keluarga Rahayu? Dia nggak kenal. Lalu kenapa mereka bisa kerjasama denganku? Dan bukan kau. Ini pasti karena alasan Paman. Paman sebelumnya pelatih Nona Melati. Nona Melati pasti tahu, kau putri Paman. Jadi berikan kontrak padamu. Kirana, apa yang kau katakan ini benar? Benar. Kevin yang memberitahuku. Memang, semua di Provinsi Subak tahu hal ini. Ternyata begitu. Sasra, apapun alasannya, besok kau harus bercerai dengan putriku. Ibu kok begini terus? Ibu bertaruh sama Sasra, gak peduli ayah yang membantuku atau Sasra yang bantu, pada akhirnya Sasra yang menang taruhan. Kenapa ibu menyuruh kami bercerai? Ini semua demi kebaikanmu. Demi kebaikanku, jangan ucapkan perkataan seperti ini lagi. Aku hanya punya satu pria, yaitu Sasra. Ayo kita pulang. Kartika!
Ada apa? Keluarga Mutiara mengalami masalah. Aku harus pergi ke sana seperti kena pembalasan. Aku pergi dulu. Akhirnya aku kembali. Kukira seumur hidupku aku nggak akan kembali lagi. Sasra, kedepannya di sini hanya kita berdua. Kau dan aku. Iya. Kita mau aku agak lelah. Aku tidur dulu. Melati, kenapa kau telepon aku? Kenapa cari aku? Emang gak ada urusan gak boleh cari kau? Tunggu sebentar. Aku ingin bertanya, kau bisa obati racun santet gak? Racun santet? Racun santet dari Provinsi Tentram. Buka bajumu. Buka baju. Sudah. Ini sudah selesai. Aku sudah cari banyak ahli, semua nggak mampu. Kenapa kau begitu mudah menyembuhkannya? Kalau nggak ada urusan lagi, aku pergi dulu. Nona Melati, racun santet ini menyerang meridian jantung. Dalam setengah bulan ini sebaiknya jangan pakai tenaga dalam. Dok, kok kau tahu aku pakai tenaga dalam? Jangan-jangan kau juga ahli bela diri? Sekarang aku sudah bukan lagi. Kirana, itu gimana kabar keluarga Wijaya? Mutiara sudah meninggal. Apa? Kok bisa? Mutiara menyinggung orang besar dan dicoret dari kamar dagang Purnama. Lalu sepertinya kena pembalasan. Ibu, akhir-akhir ini kenapa sih di kota Megah kok muncul begitu banyak orang besar? Sudahlah, Kirana, Kartika si pincang itu belum mendapatkan posisi pemimpin kan? Posisi ini kelak, bukankah tetap milikmu? Benar, Kartika berhasil kerjasama dengan keluarga Rahayu. Terus kenapa? Sejak dia menikahi Sasra, dia seumur hidup gak bisa menandingiku. Oh ya, nenekmu bilang beberapa hari lagi ulang tahun Tuan Wisnu yang ke-50. Kau dandanlah yang cantik kalau bisa dapatkan perhatiannya. Mungkin dia bisa membicarakan hal baik tentang kita di hadapan komisaris. Baik, saat itu akan ada banyak orang besar ya. Kalau bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk dekati penguasa nyawa, maka keluarga luhur bukan apa-apa. Tadi kau pergi kemana? Keluar menghirup udara segar. Beneran? Nggak bohong? Benar. Malam-malam begini, siapa yang datang? Aku buka pintu. Kak Kartika. Kau siapa? Aku. Maya, kok kau datang ke sini? Kak Kartika. Kak Kartika. Dia Sasra? Maya, jangan gak sopan. Panggil kakak ipar. Halo kakak ipar. Gak benar, sudah jam segini. Kenapa kau datang? Aku kasih tahu dulu ya. Akhir-akhir ini aku sibuk, gak ada waktu temani kau main. Jadi kalau kau nggak ada waktu menemaniku, apa kakak ipar bisa menemaniku? Jangan sembarangan. Jadi pekerjaan kakak iparmu gimana? Sudahlah, Kartika. Karena adikmu ingin main di kota Megah, aku akan temani dia bermain beberapa hari. Lalu pekerjaanmu gimana? Lagi pula pekerjaanku nggak sibuk, nggak apa-apa. Kakak ipar paling baik. Dasar kau ini. Sudah, cepat pergi tidur. Ayo. Kakak ipar, kalian berdua nggak tidur bareng? Kalian suami istri kan? Maya benar. Kita tidur bareng kok. Tidur bareng. Itu, aku tidur dulu. Kau
kenapa nggak tidur di ranjang? Aku takut kau nggak setuju. Kita kan suami istri. Kok bisa nggak setuju? Sasra, kau sebenarnya siapa? Aku... Sudahlah. Nggak mau bilang ya sudah. Sekarang, yang penting kau suamiku. Selamat malam. Selamat malam. Maya, kok kau nggak pakai baju? Kakak ipar, bukannya ini baju biasa? Kau berlebihan banget. Hari ini mau ngapain? Kakak ipar, hari ini aku sudah janji dengan teman-teman mau pergi karaoke. Kau jangan ikuti aku. Nggak boleh. Aku sudah janji sama kakakmu. Hari ini harus terus ada di sampingmu. Kakak ipar, teman-temanku nggak bawa orang tuanya. Aku juga nggak mau. Nggak bisa. Ayo minum. Ayo. Tuan Muda Adi. Ya. Ayo. Maya, kau datang? Ini siapa? Ini kakak iparku, Sasra Wibawa. Kakak ipar, ini Mimi. Yang itu Adi Rama, temanku. Ayah? Bukannya dia si Udik dari keluarga luhur itu? Oh, pantas familiar banget. Waktu keluarga luhur potong pita, aku pernah lihat dia. Wulan, Mimi, kalian ngomong apa? Kenapa? Apakah kamu nggak memberitahumu? Kakak iparmu ini dulu ada janji nikah sama Kirana. Kirana nggak suka dia, baru dia menikahi kakakmu. Apa? Maya, kau kenapa? Sasra, cepat pergi. Aku nggak ingin melihatmu. Kakakmu bilang. Jangan sebut kakakku. Kau tahu nggak kau membuatku kehilangan muka di depan teman-temanku. Kau masih diam? Aku boleh pergi, tapi kau ikut aku. Kakakmu khawatir kalau kau sendirian di luar. Aku nggak mau ikut kau. Maya, kakak iparmu ini tebal sekali mukanya. Pantas Kirana nggak suka. Nggak seperti Tuan Adi, masih muda sudah sukses. Maya, kau duduk sini. Ayo duduk sini. Kita sendiri main saja. Anggap dia angin lalu, beres kan? Lihat, Tuan Adi baik sekali padamu. Tuan Adi jauh lebih hebat daripada kakak iparmu. Maya, kita kan teman sekelas. Mana mungkin karena kakak ipar kampunganmu, kami meremehkanmu. Minum. Banyak sekali adik cantik di sini. Ayo. Temani kakak main. Kau siapa? Pinggir! Dasar bocah. Berani memukulku. Pinggir! Insiden kecil. Kita main saja. Adi, dia nggak akan datang cari masalah kan? Takut apa? Tuan Adi adalah putra keluarga Rama. Siapa yang berani cari masalah dengannya? Benar, nggak seperti orang Udik itu. Cuma bisa sembunyi seperti kura-kura. Maya, selama ada aku, kau tenang saja. Barusan siapa yang memukul saudaraku? Kalian datang untuk apa? Ayahku adalah... Aku nggak peduli siapa ayahmu. Aku hanya tanya, apa kau yang pukul saudaraku? Ayahku dari grup Rama. Bukannya aku bilang, aku nggak peduli siapa ayahmu. Kalian siapa sih? Sudahlah, kita selesaikan dengan cara baik. Barusan kau tanya siapa aku. Ku perkenalkan, kawasan Anjati, Guntur Perkasa. Guntur Perkasa? Bos Guntur? Bos Guntur? Bos Guntur itu siapa? Dia adalah bos kasino bawah tanah di kota Megah kali ini. Bahkan pemimpin keluarga Rama datang pun harus menghormatinya. Bos Guntur, aku yang buta, nggak mengenali Anda. Tapi memang saudara Anda mabuk dan buat keributan. Begini, gimana kalau aku beri dia ganti rugi sebagai permintaan maaf? Semua pengeluaran kalian malam ini aku yang bayar. Masalah ini sampai sini saja. Gimana? Baiklah, ingin berdamai? Boleh. Karena kau sudah begitu tulus meminta maaf, tentu harus beri muka pada keluarga Rama. Begini saja, barusan saudaraku suka cewek mana?
Kak, dia. Bukan aku. Bos Guntur, yang ini nggak bisa. Yang ini nggak bisa, yang itu nggak bisa. Bahkan ayahmu pun nggak berani bersikap lancang padaku. Kau berani bicara seperti itu padaku. Sudah kukatakan, antara malam ini dia tinggal, atau malam ini kalian semua jangan pergi. Serang! Di mana pertimbangannya, Tuan Adi? Mimi. Maya, Bos Guntur kelihatannya nggak jahat kok. Kalau enggak, kau temani mereka smart saja. Kau tenang saja, aku nggak akan bilang pada siapapun, ya? Adi, aku nggak mungkin temani mereka tidur. Maya, kalau kau nggak pergi, kita semua bisa mampus. Masalah ini juga terjadi karena kau. Lihatlah kau. Aku nggak mungkin tidur sama mereka. Sudah dikasih muka, malah nggak mau ya? Tangkap dia. Siap, Bos. Kau cantik. Jangan mendekat. Gue datang. Jangan mendekat. Kau jangan mendekat. Kau jangan mendekat. Hei, kalau kalian pergi sekarang, aku masih bisa biarkan kalian hidup. Bocah, kau ini siapa? Tahu siapa Bos Guntur? Hah? Barusan kau yang bilang mau suruh adik iparku menemanimu tidur. Betul. Bukan hanya mau tidur dengan adik ipar, aku juga mau tidur dengan istri. Barusan kau bilang mau apakan istriku? Dasar bocah, berani memukulku. Kusuruh orang untuk membunuhmu. Kubunuh kau. Ayo panggil orangmu. Panggil orang yang kau rasa paling hebat. Kalau enggak, kalian semua hari ini akan mati. Oke bocah, kau tunggu saja. Kakak ipar. Udah apa? Bukan, dasar udik. Kau gila ya? Asal Maya tidur sama Bos Guntur, urusan ini selesai. Kau mau bikin masalah ini tambah besar ya? Kau mau mati? Jangan bawa-bawa kami. Tahu kekuasaan Bos Guntur? Di belakangnya ada Baskara Utama, Baskara didukung Kamar Dagang Purnama. Mampuslah sudah, sekarang habislah sudah. Maya, kakak iparmu ini apa sudah gila? Kakak ipar, gimana kalau kita pergi saja? Nggak apa. Masih bilang nggak apa? Nanti kalau Baskara datang, gimana kau menghadapinya? Masih berharap keluarga luhur datang menolongmu? Kau menantu materi lokal, mana mungkin bela kau? Bos Baskara, Bos Baskara. Ada apa? Kenapa bisa jadi begitu berantakan? Aku yang pukul. Bocah, di hadapan Bos Baskara masih berani sombong. Kau sudah bosan hidup ya? Kakak iparku nggak sengaja. Ini semua salah paham. Salah paham bagaimana? Kau sudah pukul bos kami hari ini, jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Kau bilang siapa yang jangan harap bisa keluar hidup-hidup? Astaga, dia ini mau mencelakakan kita. Dia pukul Bos Guntur dan di hadapan Bos Baskara pukul bawahannya. Apa kita masih bisa keluar dengan selamat? Aku nggak mau temani orang tidur. Maya, cepat bilang sama kakak iparmu. Suruh dia minta maaf pada Bos Baskara. Kakak ipar, gimana kalau panggil kakakku saja? Urusan hari ini mungkin harus keluarga luhur datang baru bisa beres. Nggak perlu. Hal kecil seperti ini, aku sendiri bisa menyelesaikannya. Nggak perlu suruh kakakmu. Kau selesaikan. Gimana kau selesaikan? Bos Guntur yang kau pukul adalah bawahan Baskara. Baskara itu ahli bela diri. Meskipun kau bertani dan punya tenaga, tapi apa bisa kalahkan ahli bela diri? Memang tak tahu diri. Maya, kakak iparmu ini hebat banget. Gak mungkin. Udik memang udik. Dia bisa kalahkan bawahan Baskara. Tapi apa bisa kalahkan Bos Baskara? Aku akui kau hebat. Mau bertaruh. Lihatlah dalam 3 langkah, tinjumu yang cepat atau peluruku yang cepat. Kakak ipar, gimana kalau kita minta maaf? Sekarang baru takut. Sudah terlambat. Kakak ipar. Maaf, apa mereka pantas? Kau sama sombongnya seperti aku saat muda. Tapi kita nggak sama. Aku punya orang yang mendukungku. Sedangkan kau nggak punya apa-apa. Hari ini kau nggak akan bisa pergi. Kakiku sakit. Inikah kemampuan kalian? Sastra, kau tunggu saja. Oke, aku tunggu. Paman, aku dipukul. Cepat datang selamatkan aku.
Siapa yang berani menyentuh orangku? Paman, dia memukulku. Dia memukulku. Kenapa? Kau mau membelanya? Tidak berani. Paman, kau ngomong apa sih? Kau kan manajer kamar dagang Purnama. Cepat bantu aku bunuh dia. Paman dengar gak sih? Paman. Diam kau! Beliau ketua kamar dagang Purnama. Kau mau aku bunuh atasan? Apa? Baskara, beraninya kau mengusik Pak Sastra. Gak perlu aku yang bertindak. Keluarga utama akan menghabisimu. Kau jaga dirilah. Pergi. Pak Sastra, saya tidak tahu kalau Baskara akan mengusik Anda. Hari ini saya putus hubungan dengannya. Pengawal, ini hadiah kecil. Mohon Anda jangan libatkan orang yang nggak bersalah. Jangan marah pada orang kecil seperti saya. Ini barang dinasti Sona, Guci Lohan. Katanya Tuan Wisnu terus mencari benda itu. Semoga Anda menyukainya. Kau tahu aturan juga. Dharma, 2 orang itu bilang mau meniduri adik iparku. Kau tahu harus gimana? Pak, tenang saja. Saya tahu bagaimana. Pengawal, buang 2 orang yang cari mati ini ke Telaga Ungu jadi pakan ikan. Jangan. Jangan bunuh aku. Pak, jangan. Saya sudah tahu salah. Nggak seharusnya ganggu adik ipar Anda. Benar. Pak. Kalau begitu saya pamit dulu. Pergilah. Kakak ipar, kenapa kau begitu hebat? Kenapa nggak bilang? Menyelamatkan aku dan Mimi, benar kan, Wulan? Iya. Kak Sastra, terima kasih. Aku minta maaf atas kelancanganku tadi. Maaf. Nggak usah berterima kasih. Halo? Oh, aku segera bawa Maya ke sana. Kakakmu suruh aku bawa kau ke pasar barang antik. Ayo. Maya beneran beruntung ya, bisa punya kakak ipar yang begitu hebat. Wulan, bukannya kau bilang kakak iparnya itu orang udik dan bahkan Kirana nggak menyukainya. Tapi kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu hebat? Aku juga nggak tahu. Adi, kenapa kau diam saja? Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Kurasa dia malu jadi kabur. Kakak ipar, tadi kau hebat banget. Aku jadi iri sama kakak bisa menikahi kau, pria yang bisa beri rasa aman. Hah. Sekarang nggak mengusirku lagi? Enggak usir lagi. Kedepannya kakak ipar kemana, aku kemana. Kalau enggak, nanti kalau aku dewasa, aku juga mau jadi istri kakak ipar. Jangan asal bicara. Oh iya kakak ipar, apa kau karena nggak tertarik pada Kirana, jadi sengaja berpura-pura jadi orang udik dan nggak mau menikahinya? Sudahlah, adik ipar mengerti kok. Kirana itu terlalu tinggi hati, mana sebanding dengan kakakku yang lembut. Tubuh kakak juga bagus. Kalian berdua setiap hari tidur bareng, pasti kau sangat senang. Jangan asal bicara. Aku nggak asal bicara, tubuh kakak memang bagus, tapi aku juga lumayan. Kakak ipar, apa kau mau? Aku nggak mau. Kecil-kecil, jangan bercanda sama orang dewasa. Maaf kakak ipar, jangan marah dong. Kakak panggil kita kemana? Ke pasar barang antik cari dia. Pasar barang antik? Ngapain? Tuan Wisnu ulang tahun. Kakakmu pergi beli hadiah ulang tahun untuk Tuan Wisnu. Ayo. Kak? Nggak bandel kan? Nggak merepotkanmu kan? Kak, kau tahu nggak? Kakak ipar hari ini sangat gagah. Apa? Nggak apa. Kak, kau mau pergi beli hadiah? Ayo cepat masuk. Ayo. Bukannya ini Kartika? Kebetulan sekali. Mau kemana? Nggak ada yang perlu kita bicarakan. Oh, jadi kau Kirana wanita yang dicapakan kakak ipar? Kau siapa? Dia sepupuku, Maya. Dia masih kecil. Perkataan anak-anak jangan hiraukan. Aku mana mungkin ribut sama anak kecil. Tapi meninggalkan kakak iparmu adalah hal paling benar yang pernah kulakukan seumur hidupku. Kau akan menyesal. Menyesal? Kirana meninggalkan Sastra, orang udik seperti itu, dia akan menyesal. Kau bercanda ya? Kakak iparku bukan orang udik. Dia adalah... Adalah apa? Adalah orang udik yang hanya bisa bertani. Siapapun kakak iparmu,
Aku nggak akan menyesal nggak menikahinya. Aku bunga kota, sedangkan Sasra hanyalah ayam hutan. Ini sudah takdir. Dia seumur hidup nggak bisa menyamaiku. Kartika, di depan itu area lelang. Gimana kalau kita sama-sama pergi? Aku nggak. Aku tahu, kau mau beli hadiah buat Tuan Wisnu kan? Buat toko besar seperti Tuan Wisnu. Barang lapak seperti ini nggak cocok kan? Aku nggak bermaksud membeli hadiah di sini. Nah, kebetulan kita pergi lihat area lelang. Aku ini orangnya biasa suka meneliti barang antik. Kebetulan bisa membantumu menilai. Tunjukkan jalan. Sasra ini menganggapku pelayan ya. Kenapa mereka ikut? Mereka orang miskin. Meskipun ikut masuk, juga nggak mampu beli barang balik pusaka. Kau benar juga. Orangnya banyak sekali. Nanti kau suka barang yang mana, beritahu aku. Aku belikan untukmu. Nggak perlu. Aku cuma mau lihat-lihat. Apalagi aku cuma ada 10 juta. Nggak mampu beli barang di sini. Master Kevin, Anda juga datang? Master. Kevin, master penilai harta di kawasan selatan. Apa Anda tidak tahu? Master penilai harta. Kok aku nggak tahu? Menilai harta cuma pekerjaan sampinganku. Setelah buka perusahaan, aku jarang bantu orang menilai harta. Kau hebat juga ya. Nggak seperti seseorang yang hanya bisa bertani. Bukannya ini balai pusaka? Kok ada anjing yang menggonggong? Kakak ipar, kau dengar nggak? Dengar kok. Kalian bilang aku anjing? Enggak kok. Sasra, lihat saja kau akan kehilangan muka. Barang pertama hari ini, porselen biru putih. Harga lelang awal 5 miliar. Beneran porselin biru putih? Kevin, kalau aku menawar porselin biru putih ini sebagai hadiah ulang tahun untuk Tuan Wisnu, gimana? Menurutku bisa. Porselen biru putih ini sangat terkenal. Dan aku dengar Tuan Wisnu sepertinya tertarik pada koleksi keramik. Barang ini bisa dibeli. Baguslah kalau bisa. 5,5 miliar. 5,5 miliar. 5,5 miliar. Ada yang mau tawar lebih tinggi? Kartika, menurutku porselin ini jadi hadiah ulang tahun untuk Tuan Wisnu sangatlah cocok. Kau nggak mau menawar? Aku nanti saja. Lihat dulu barang lelang lainnya. Kudengar Tuan Wisnu suka porselin biru putih. Kalau terlewat, nggak akan ada lagi loh. Master Kevin sudah bilang ini asli. Aku ikut juga. 6 miliar. 6,5 miliar. 7 miliar. 7,5 miliar. 7,5 miliar. Masih ada yang menawar lebih tinggi? 7,5 miliar. Sudah laku. Selamat pada Nona Luhur. Berhasil memenangkan porselen biru putih. Selamat, Kak. Dapat hadiah yang disukai. Biasa saja. Lagi pula lelang ini memang adu siapa yang lebih kaya. Aku kaya. Tentu bisa memenangkan barang yang kusukai. Nggak seperti beberapa orang. Dari awal lelang, sepertinya belum pernah menawar kan, Kartika? Kalau kau nggak punya uang, jangan paksakan diri. Pulang saja lihat barang rongsokanmu. Tapi aku selalu berpikir, kenapa sesama manusia kok bisa ada perbedaan yang begitu besar? Ada orang yang terlahir hidup mewah, ada orang yang terlahir untuk selalu di posisi bawah. Kirana, kau habiskan 7 miliar untuk beli barang palsu, kau bangga ya? Kau terus bilang barang rongsokan. Dengar ya, walaupun barang lawak, juga takkan jual porselen biru putih ini. Palsu? Barang palsu? Pak, kami nggak pernah jual barang palsu. Sasra, kau kira di sini sama seperti pasar di desamu? Barang-barang balai pusaka sudah diperiksa ahlinya. Barang palsu, mana mungkin? Iya, tadi aku sudah lihat. Ini asli. Master Kevin bilang asli. Berarti itu asli. Sasra, saat Kevin jadi penilai harta, kau masih nggak tahu di pelosok mana. Dasar kampungan. Cepat pergi dari sini. Tempat ini nggak cocok untukmu. Pergi. Sasra, jangan bicara. Kakak ipar benar. Aku percaya kakak ipar. Kau juga jangan bicara. Dia benar. Si badut ini, selain bisa omong kosong, nggak bisa apa-apa lagi. Kau memang nggak ada bakat menilai barang. Aku ada bakat atau enggak, bukan urusanmu. Seorang wanita buta gak berhak kritik aku. Kau bilang siapa buta? Katakan
sekali lagi. Sasra, kau meragukan kemampuanku itu bisa dimaklumi. Beraninya kau bilang Kirana buta, cari mati ya. Kevin, kok kau berlutut? Berdiri. Kirana, aku nggak bisa berdiri. Kirana. Jangan-jangan ketakutan sampai lemas. Maya, jangan banyak bicara. Sasra, kau bilang barangku ini palsu. Mana buktinya? Kau omong kosong di sini. Kau kira kami takut? Benar. Dengan kemampuanmu yang memalukan itu, patut aku curigai. Hei, mau lihat dasar porselen ini nggak? Apa ada tulisan karya kawasan selatan? Karya kawasan selatan apa? Ada cap pabriknya. Tapi porselen palsu ini kenapa tadi Kevin bilang asli ya? Mungkin matanya kurang tajam. Menurut sepengetahuanku, Master Penilai Harta kemungkinan salah lihat cukup tinggi. Aku hanya nggak teliti. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Mana mungkin ini palsu? Aku bayar 7,5 miliar. Ini 7,5 miliar. Kembalikan uangku. Maaf, sesuai aturan kami, setelah kartu digesek kami nggak tanggung Nggak mau jawab. kembalikan? Percaya nggak aku hancurkan tokomu? Toko kami milik pemerintah kawasan selatan. Coba hancurkan saja. Hari ini kau hancurkan, besok keluargamu bakal tamat. Pemerintah? Kevin, kenapa kau menipuku? Kau sudah tahu ini palsu. Kenapa menipuku? Karina, kau tenang dulu. Tadi aku yang kurang awas. Kau tenang saja. Nanti aku akan kembalikan 7,5 miliar itu padamu. Benarkah? Tentu saja. Ini memang kesalahanku. Apa lihat-lihat? Kampungan. Sudah kukatakan. Pengagumku yang mana saja juga jauh lebih hebat darimu. Emang kenapa aku beli barang palsu? Dia bisa memberiku 7 miliar, kau bisa beri Kartika 7 miliar? Kirana, aku tak butuh uang Sasra. Aku bisa cari uang sendiri. Dan lagi, aku nggak terbiasa pakai uang dari pria. Kartika, menurutku kau ini iri. Karena nggak ada pria kasih kau uang, jadi nggak terbiasa kan? Aku... Kartika, kondisimu lumayan. Kau cantik, badanmu juga bagus. Kau bisa cari pria yang lebih baik. Sastra ini nggak cocok untukmu. Mending kau cerai saja. Cari orang kaya yang mau memberimu uang. Aku nggak akan cerai. Kalian jangan adu domba kakak dan kakak iparku. Kakak iparku jauh lebih hebat darimu. Kalian keras kepala ya. Bersama Sasra itu keputusanku. Aku nggak akan menyesal. Kau... Buat apa bilang begitu sama dia? Setelah menikah, harus ikut nasib suami. Menurutku, dia cocok sama Sasra. Barang lelang berikutnya, Amber ubur-ubur. Harga awal 100 juta. Ubur, harga awal 100 juta. Amber. Bukannya cuma kaca kuning. Amber ini jelas palsu. Jangankan 100 juta, 100 ribu pun aku tak mau. Memang, Amber ini sudah kelihatan palsu. Amber asli itu seperti giok dan memancarkan aroma susu. Amber ini hitam legam dan mengeluarkan bau kaca industri. Pak Kevin, bagaimana pendapat Anda? Kaca kuning industri seperti ini, apalagi yang perlu dibicarakan? Orang awam pun gak bisa dibohongi, apalagi orang profesional sepertiku. Benar juga, dunia barang antik sangat rumit, tapi Amber ini enggak. 30 detik terakhir. Jika nggak ada yang tawar Amber ubur-ubur ini, kita lanjutkan barang lelang berikutnya. Sayang, aku boleh beli ini? Kau mau beli Amber ini? Mau, tapi nggak berani. Kalau mau beli, beli saja. Amber ini 100 juta juga nggak rugi. Baik, kalau begitu aku beli. 100 juta. Kartika, Kevin saja sudah bilang, ini cuma kaca kuning. Kau masih mau menawar? Kau suka cari perhatian? Sasra bilang boleh beli. Sasra mana ngerti soal menilai barang. Perkataannya mana ada kuasa seperti Kevin. Tapi tadi Kevin saja salah lihat. Kau, nggak apa-apa. Kau mau jadi dermawan, aku nggak halangi. Nanti jangan bikin malu. Minta kembalikan uang. Tenang, 100 juta masih sanggup kubayar. 100 juta sekali. Masih ada yang lain?
Heran, sudah jelas barang palsu, masih ada yang mau beli. 100 juta kedua kali. Mungkin dia pertama kali ikut lelang. Ingin merasakan proses lelangnya. Laku. Selamat Nona Kartika berhasil memenangkan Amber ubur-ubur. Ini Amber? Ini cuma kaca biasa. Sasra itu orang udik. Dia bisa apa? Gimana kau tahu ini kaca kuning? Gimana kalau ini memang Amber? Kartika, kau nggak tahu apa itu kaca. Aku ajari kau satu cara. Kau jatuhkan Amber ini ke lantai, kalau pecah berarti kaca kuning. Kalau nggak pecah, berarti Amber. Paham? Sayang, karena dia sudah bilang begitu, coba saja. Ini... Beneran kaca kuning. Kau masih berharap dapat barang bagus? Kaca ya kaca. Masih berharap di tumpukan sampah bisa nemu giok hijau. Maya, sayang, ayo pulang. Tunggu. Pulang. Nggak mau barang antik. Barang antik? Barang antik apa? Amber ini bukannya cuma kaca kuning. Sudahlah. Sasra di desa belum pernah lihat kaca. Beneran anggap kaca jadi harta. Kapan aku bilang kaca kuning ini barang antik? Kau sendiri nggak tahu barang bagus. Jangan bertingkah seperti orang kampung. Malu. Kau bilang siapa orang kampung? Buat apa debat sama dia? Terserah dia bilang apa. Kau ini master penilai harta. Buat apa dengar dia? Ini apa? Sepertinya spesimen ubur-ubur. Ini baru barang antik. Ubur-ubur ini barang antik. Sasra, kau kecanduan menipu Kartika ya? Ubur-ubur jelek ini kotor dan buruk. Di pantai timur ada di mana-mana. Kau malah anggap harta. Otakmu rusak ya? Kalian sudah selesai bicaranya? Aku belum selesai. Aku belum pernah lihat ada yang bilang spesimen ubur-ubur adalah barang antik. Bisa lihat spesimen ubur-ubur yang di tanganmu? Lihatlah. Ubur-ubur darah. Ternyata ubur-ubur darah. Ubur-ubur darah. Ternyata ubur-ubur darah. Ubur-ubur darah? Ubur-ubur darah ini obat yang punah ribuan tahun lalu. Bisa merawat energi ahli bela diri. Belum lama ini, Tuan Wisnu pernah tawarkan hadiah untuk ubur-ubur darah. Asalkan ada yang bisa memberikannya, Tuan Wisnu akan kabulkan permintaan apapun. Kau, maksudmu ubur-ubur jelek ini bisa membuat Tuan Wisnu kabulkan permintaan apapun? Kau yakin ini benar ubur-ubur darah? Nggak akan salah. Beberapa tahun lalu, aku ikut lelang negara. Pernah lihat langsung ubur-ubur darah ini. Ubur-ubur darah ini walaupun mirip ubur-ubur biasa, tapi akan mengeluarkan aroma herbal. Tapi aku nggak sangka, ubur-ubur darah ini ternyata bersembunyi di wadah kaca kuning. Bro, aku bayar 20 miliar untuk beli ubur darah ini. Bagaimana? 20 miliar? Aku tawar 30 miliar. 50 miliar? Kalau bisa dapat janji Tuan Wisnu, bayar miliaran juga layak. Ubur-ubur darah ini milik istriku. Aku nggak berhak menjualnya. Balai Pusaka kami mau tawar 100 miliar beli ubur-ubur darah ini. Ubur-ubur darah ini nggak aku jual. Gak dijual. Sayang, ayo kita pergi. Gak dijual. 100 miliar loh. 100 miliar loh. Kenapa? Kenapa mereka dengan mudah bisa dapat entah apa? Oh, ubur-ubur darah. Aku habiskan 7,5 miliar cuma dapat barang palsu. Bukannya kau master penilai harta? Katakanlah, kenapa? Kirana, panggil ambulans. Bisa tertolong. Bisa kok. Nenek, Hadiahnya sudah siap. sudah siap? Ku dengar beberapa hari lalu Kartika berhasil beli ubur-ubur darah. Benar nggak? Nenek, malam itu Kartika cuma lagi beruntung. Hadiah dari Kirana nggak akan kecewakan Tuan Wisnu. Benarkah? Tentu saja. Sasra itu cuma beruntung. Kevin bilang, menilai harta
90% berkat keberuntungan, 10% kemampuan. Sastra itu murni beruntung saja. Iya, Ibu. Seperti Tuan Muda Kevin, hanya anggap menilai harta sebagai hobi. Si sastra itu nggak usah diungkit lagi. Kirana, ku dengar hari ini tabib sakti itu juga akan hadir. Kalau begitu, kakiku bisa diobati nggak? Bibi, jangan khawatir. Nanti kalau aku ketemu tabib sakti itu, aku pasti akan memohon dia mengobatimu. Baik. Lihat, Kartika datang. Nenek, Kartika, ku dengar kau beruntung dapat ubur-ubur darah. Baguslah bisa dapat. Dengan ubur-ubur darah, Tuan Wisnu pasti akan memandang keluarga kita. Nanti keluarga kita di kota megah akan benar-benar menanjak tinggi. Kak Kartika, boleh lihat nggak ubur-ubur darah itu seperti apa? Seumur hidupku belum pernah lihat obat darah yang dipakai ahli bela diri loh. Ini ubur-ubur darah. Hati-hati. Kartika, kau mau bikin nenek mati kaget. Barang berharga seperti ini. Untung sastra tangannya cepat. Kalau rusak, gimana jelaskan pada Tuan Wisnu? Nenek, aku nggak sengaja. Sudah, kau pegang baik-baik. Jangan dikeluarkan lagi. Untung nggak apa-apa. Ubur-ubur darahnya kok hilang? Aku nggak tahu. Hari ini kau datang bulan. Kok kau tahu? Ubur-ubur darah adalah obat darah. Karena kau hari ini datang bulan, jadi dia mencium bau darah. Langsung meresap ke tubuhmu. Lalu bagaimana? Kau cepat cari cara keluarkan. Gak bisa. Ubur-ubur darah begitu menyatu dengan darah, tak bisa dikeluarkan lagi. Ini bagaimana dong? Ini memang sudah takdir. Keluarga luhur gak akan bangkit lagi. Duh, Ibu, jangan bilang begitu. Keluarga kita bukan cuma Kartika seorang. Iya, Nenek. Hadiah yang aku siapkan Tuan Wisnu pasti akan suka. Benarkah? Benar. Bagus. Kirana, asalkan kau bisa bawa hadiah yang memuaskan, posisi pemimpin keluarga luhur akan nenek berikan padamu. Terima kasih, Nenek. Kartika, ubur-ubur darahmu sudah hilang. Buat apa masih di sini? Kau... Kirana, siapa bilang? Kami cuma siapin satu hadiah. Apa? Kalian masih siapin barang lain? Kalau enggak, Kartika, ini hadiah dari temanku. Kau berikan ke Tuan Wisnu. Beneran boleh? Boleh. Terima kasih, sayang. Kartika, dia cuma orang desa. Bisa punya teman apa? Kau mau ambil guci jelek ini, kasih Tuan Wisnu untuk minta perhatiannya. Jangan mimpi. Iya, guci jelekmu ini penuh kerak tembaga. Barang ini bisa disebut barang antik. Jangan-jangan beli dari pasar loak dengan harga 18.000. Emang kenapa 18.000? Nenek sudah bilang, beli dengan 1.000 pun, asalkan Tuan Wisnu suka, berarti itu hadiah ulang tahun termahal. Lagi pula, menurutku guci ini bagus. Nanti lihat saja gimana kau dipermalukan. Tuan Wisnu datang. Salam Tuan Wisnu. Tuan Wisnu, Nona Saskia sudah datang ya? Salam Tuan Wisnu. Terima kasih semua sudah datang ke ulang tahunku yang ke-50. Semua jangan sungkan. Tuan Wisnu, ini hadiah dari keluarga Wulan, lukisan ratusan burung. Semoga Anda suka. Sepertinya Tuan Wisnu gak suka lukisan. Tuan Wisnu, ini hadiah keluarga Lema, porselen biru putih. Makasih ya. Tuan Wisnu, ini hadiah keluarga Fahri. Itu bejana naga dari zaman perang. Aku gak salah lihat, keluarga Fahri punya bejana naga. Ini milik Kaisar yang dulu dipakai untuk upacara. Benar-benar barang kerajaan. Dia gila ya?
Barang berharga seperti ini langsung dihadiahkan. Bejana naga ini aku nggak pantas terima. Bawa pulang saja. Kartika, cepat simpan guci jelek yang Sasra kasih itu. Lihat, Tuan Wisnu nggak suka. Nggak apa-apa. Kartika, guci lohan yang temanku kasih beda sama bejana itu. Wisnu nggak akan menolaknya. Baik, aku ikut kau saja. Iya, satu barang kerajaan harganya miliaran. Satu barang rongsokan tentu berbeda. Tuan Wisnu, ini hadiah dari saya. Ini meteor besi. Meteor besi? Ini meteor besi untuk buat senjata. Aku baru pertama kali melihatnya. Nona Kirana, ini meteor besi ini untukku. Benar, Pak. Saya berikan meteor besi ini untuk Anda. Bagus, sangat bagus. Besi meteor ini aku suka, sangat suka. Akan kuingat kau, Kirana. Kartika, lihat kan? Inilah perbedaan kita. Takdir memberimu kesempatan, tapi kau melepasnya. Makanya aku nggak menikah dengan Sasra, dan kau menjadi istrinya. Itu berarti seumur hidup kau akan selalu di bawahku. Tuan Wisnu, Anda belum lihat hadiah istriku. Sasra, nggak perlu buang waktu. Tadi keluarga Fahri beri bejana naga saja, Tuan Wisnu nggak suka. Emang punyamu bisa? Gimana kalau bisa? Bisa? Sasra, bisa nggak jangan berhayal lagi? Bisa apanya? Kau kira Kartika setiap hari bisa ada keajaiban? Dengar ya, acara gunting pita waktu itu cuma kebetulan. Kartika, cepat bawa dia pergi. Nenek, Tunggu. Barang di tanganmu itu apa? Tuan Wisnu bilang mau lihat. Pergilah. Aku mau lihat, hari ini akan ada keajaiban atau kau akan jadi lelucon di pesta ini? aku... Pergilah. Tuan Wisnu, ini hadiah dari saya. Ini hadiah dari saya. Ini guci lohan. Lestari, keluargamu wajar nggak bisa mendapatkan apresiasi Tuan Wisnu. Kenapa malah balas dengan kejahatan? Lihat sampai membuat Tuan Wisnu seperti itu. Diam kau. Sasra, hadiah apa yang kau suruh Kartika bawa sampai buat Tuan Wisnu marah? Iya, Sasra. Kalau Tuan Wisnu jadi benci keluarga luhur, maka kau dan Kartika bakal tamat loh. Kartika, cepat minta maaf. Suruh kau bawa hadiah, bukan suruh kau bawa hadiah pengemis. Lihat tuh, sampai buat Tuan Wisnu marah. Maaf, sungguh maaf. Saya harusnya nggak memberikan guci ini. Sasra, untung dulu aku nekat, nggak menikah denganmu. Kalau nggak, yang minta maaf adalah aku. Kartika juga bodoh, bisa-bisanya percaya padamu. Guci jelek itu jelas nggak berharga. Hari ini Kartika di pesta buat lelucon sebesar ini. Kelak di kota megah, gimana dia bisa hidup? Sungguh maaf. Nona Kartika, kenapa kau minta maaf? Aku seharusnya berterima kasih padamu. Apa? Guci lohan ini sudah aku cari puluhan tahun. Terima kasih sudah memberikannya padaku. Kelak, Nona Kartika akan jadi tamu kehormatanku. Kelak, Nona Kartika akan jadi tamu kehormatanku. Tuan Wisnu, maksud Anda Kartika kelak adalah tamu kehormatan Anda? Benar. Gak mungkin. Barang yang gak bisa kudapatkan, mana mungkin dia bisa mendapatkannya. Pak, boleh tanya guci lohan ini harta apa? Bahkan lebih berharga dari meteor besi saya. Guci lohan memang gak sebanding meteor besi. Tetapi bagiku, nilai guci lohan ini lebih tinggi dari meteor besi. Mana mungkin? Aku mana mungkin kalah. Kirana, gimana kalau kita pergi dulu? Pergi kemana?
Gucilohan itu kok bisa didapatkan Sasra, si bocah miskin ini? Pasti dia mencurinya. Pasti dia mencurinya. Mencuri? Hah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Baiklah. Kalau begitu, katakanlah, sejak kapan Sasra punya teman yang bisa beri barang semahal itu? Aku... Nggak bisa jawab kan? Sasra, cepat minta maaf pada Tuan Wisnu. Di pesta orang lain, kau malah kasih barang curian. Apa maksudmu? Siapa bilang barangku hasil curian? Kalau enggak, Oh, aku ingat. Barang ini adalah koleksi Pak Dharma dari kamar dagang Purnama. Kok bisa ada di tanganmu? Sasra, Dharma adalah orang nomor 1 di kota Megah. Jangan bilang dia temanmu. Teman yang kubilang memang dia. Barangmu ini dapat dari mana? Dharma berikan pada... Omong kosong. Bahkan aku saja nggak bisa ketemu orang besar seperti Dharma. Kau yang dari gunung, kok bisa kenal dia? Hah? Oke, karena kalian semua nggak percaya, aku panggil dia ke sini. Kalau begitu panggil saja. Dalam 3 menit, muncul di hadapanku. Dalam 3 menit, muncul di hadapanku. Aktingmu lumayan. Orang besar seperti Pak Dharma, mana mungkin kenal orang miskin seperti kau? Tuan Wisnu, suamiku nggak akan mencuri. Pasti ada kesalahpahaman. Salah paham? Salah paham apa? Masa benar Pak Dharma yang berikan padanya? Benar. Orang besar seperti Pak Dharma memberikannya sendiri padamu. Kau periksa otakmu dulu. Pak Dharma datang. Pak Dharma, Kau... saya Kirana dari keluarga Luhur. Kita pernah bertemu di pameran dagang. Anda masih ingat? Ada apa? Begini, apa Anda sebelumnya di tempat lelang pernah beli barang Gucilohan? Anda masih ingat? Iya. Ada apa? Di sini ada yang mengaku sebagai teman Anda. Bilang Anda yang berikan Guci itu padanya. Apa? Itu dia. Pasti dia yang curi barang Anda dan mau memberikannya pada Tuan Wisnu. Orang dengan kelakuan buruk seperti dia, Anda jangan ampuni. Dharma, kau bilang sendiri. Apa ini hasil curian? Sasra, beraninya kau panggil nama Pak Dharma. Curi barang masih berani begitu lancang. Percaya nggak? Aku suruh orang tangkap kau. Kau omong kosong apa? Barang ini, aku yang berikan pada Pak Sasra. Barang ini, aku yang berikan pada Pak Sasra. Pak Dharma, Anda pasti salah orang. Dia cuma orang desa. Maksudmu aku buta? Dia ketua baru kamar dagang Purnama, tamu kehormatan keluarga Rahayu. Keluarga Rahayu? Jadi, yang berhasil kerja sama dengan keluarga Rahayu benar-benar Sasra. Jangan-jangan kau tabib sakti itu? Betul. Enggak, mana mungkin kau tabib sakti? Gak mungkin. Mana mungkin dia tabib sakti? Berarti kaulah yang menyelamatkan Tuan Besar Rahayu? Gak mungkin. Gak mungkin. Mana mungkin dia cuma sampah. Gak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kakiku, Sasra yang sembuhkan. Sasra, aku mohon selamatkan aku. Aku nggak mau jadi orang cacat. Aku mohon ya, tolong selamatkan aku. Aku dulu sudah kasih kau kesempatan. Maaf, Sasra, maafkan aku. Maafkan aku. Aku mohon tolong selamatkan aku. Tolonglah. Kartika, cepat bantu aku. Bantu aku bujuk dia. Bibi, ini kesalahanmu sendiri. Aku nggak bisa membantumu. Kirana! Semua gara-gara kau. Aku jadi salah paham sama Sasra. Aku marah kau. Pengawal! Bawa wanita ini pergi. Jangan sampai mengotori mata Pak Sasra. Sasra, tolong aku. Sasra, tolong aku. Aku mohon tolong aku. Sasra! Gucilohan ini karena Pak Dharma yang berikan, berarti bukan curian. Nona Kirana, minta maaf atas ucapanmu tadi. Aku... Cepat minta maaf.
Maaf. Kartika, kalian kan saudara. Menurutku urusan ini sudahi saja. Gak boleh. Kau? Kirana, kau berulang kali menghina Sasra. Hari ini kau harus minta maaf padanya. Kalau enggak, urusan ini gak akan selesai. Kau harus paksa aku seperti ini. Kau ada harga diri. Emang Sasra gak ada? Hari ini kau harus minta maaf padanya. Tuan Wisnu, Anda sebelumnya bilang ada orang besar yang datang ke kota Megah. Apa maksudmu? Kau dapat kabar tentang orang besar ini? Orang besar ini adalah dia. Orang besar ini adalah dia. Maksudmu, dia Tuan Wibawa? Benar, Tuan Wisnu. Sejak Anda ungkit hal ini, saya terus cari orang besar ini. Akhirnya saya menemukannya. Benar, akulah penguasa nyawa yang legendaris itu. Kau penguasa nyawa? Kartika, sekarang yang paling berkuasa di kota Megah ada di sampingku. Mau aku minta maaf pada si Udik ini? Menurutmu dia layak? Penguasa nyawa, Tuan Wibawa. Kau yakin kalau kau? Benar. Oh, kau penguasa nyawa. Lalu siapa aku? Sasra? Maksudmu kau penguasa nyawa? Yang kau bilang benarkah? Mana mungkin dia penguasa nyawa? Nenek, jangan sampai tertipu olehnya. Penguasa nyawa itu orang yang paling berkuasa di kota ini. Bahkan Komisaris Malik harus menghormatinya. Mana mungkin dia bocah miskin yang bau? Kalian nggak percaya? Iya. Dharma, panggil Tora ke sini. Ini, beritahu dia. Penguasa nyawa yang dia cari ada di sini. Baik. Apa? Penguasa nyawa muncul? Apa? Penguasa nyawa ada di pesta Tuan Wisnu? Cepat ke sana. Kabarnya keluarga Rahayu juga dapat kabar tentang penguasa nyawa dan lagi di perjalanan. Cepat. Jangan sampai orang lain yang duluan bertemu penguasa nyawa. Kalau bisa dapat perhatian penguasa nyawa, aku bisa punya pengaruh besar. Tuan Wibawa ada di sini. Sasra, sebaiknya kau jangan berpura-pura. Setidaknya nanti kau masih bisa mati dengan utuh. Bukankah seharusnya kalian yang minta maaf? Sasra, percayalah, kau nggak akan bisa keluar dari sini. Oke, kalau begitu hari ini aku mau lihat gimana aku nggak bisa keluar. Sasra, sudah cukup bikin onar. Nenek. Sasra, kau menantu kami. Itu benar. Sebelumnya Kirana memang memfitnahmu. Tapi itu bukan alasan bagimu untuk mengaku sebagai penguasa nyawa. Mengaku? Oke. Nanti kalian akan tahu aku asli atau enggak. Sudah mau mati masih keras kepala. 3. Aku mau lihat, kau bisa panggil aktor apa? Dua. 1. 1.
Komisaris Malik, Pak Tora, Kenapa banyak orang besar datang? Anda Gadis suci Sekte Sangkan. Kenapa gadis suci juga datang? Anda Tuan Putri ketiga? Kabarnya Tuan Putri ini hanya bisa dilihat di televisi. Kenapa datang juga? Mungkin dengar kabar tentang orang besar sudah datang. Penguasa nyawa ini siapa sih? Sampai banyak orang besar yang datang? Kabarnya siapa yang kenal penguasa nyawa bisa langsung melesat. Komisaris Malik, ini ceritanya panjang. Malik, hormat pada Tuan Penguasa Nyawa. Tora Rahayu, hormat pada Tuan Penguasa Nyawa. Gadis suci hormat pada Tuan Penguasa Nyawa. Putri ketiga hormat kepada Tuan Penguasa Nyawa. Berdiri. Sasra. Sasra mana mungkin adalah penguasa nyawa. Mana mungkin? Sastra ternyata penguasa nyawa. Habislah sudah. Kalian berani mengaku jadi penguasa nyawa? Pantas mati. Dia, semua karena dia. Saya nggak tahu apa-apa. Dulu, aku nggak mengenali penguasa nyawa. Kalau aku tahu, keluarga luhur sudah lama hilang dari kota megah. Apa? Kartika, cepat mohon pada Sasra. Kirana dan kita adalah satu keluarga. Aku sudah menikah dengan Sasra. Aku keluarga Sasra. Apapun yang dia lakukan, aku percaya padanya. Patahkan satu kakinya, biar dia kapok. Jangan! Kirana, aku sudah kasih kau banyak kesempatan, tapi kau nggak hargai. Aku nggak tahu. Kau nggak pernah beritahu aku kalau kau penguasa nyawa. Kalau aku tahu Sudah, Kirana. Sebelumnya karena kita teman masa kecil, jadi aku nggak permasalahkan denganmu. Tapi aku nggak sangka kau nggak menghargai hubungan itu. Aku cuma nggak mau hidup susah. Apa salahku? Aku kira kau cuma orang biasa. Orang biasa terus boleh diperlakukan seperti ini. Orang biasa bisa kau hina. Kalau kau dari awal bilang kau adalah penguasa nyawa, aku akan menikah sama kau. Wanita matre, aku nggak butuh. Sasra, aku salah. Sebelumnya aku salah paham tentangmu. Maafkan aku ya. Pukul aku ya, pukul aku. Kau nggak perlu begini. Kau nggak bisa maafkan aku. Aku sudah punya istri. Kita sudah nggak mungkin. Tapi yang ada janji nikah denganmu, itu aku. Tapi kau sendiri yang membuangnya. Seharusnya yang menikahi penguasa nyawa adalah aku. Aku sendiri yang hancurkan semua ini. Semua salahku. Kartika. Nenek, aku dan Sasra sudah berbuat banyak untuk keluarga luhur. Kedepannya, aku bukan hanya anggota keluarga luhur. Aku juga istri Sasra. Sayang, ayo kita pergi. Baik. Hormat penguasa nyawa! Hormat